Ya saya ketemu, boleh ketemu, bahkan sampai sekarang saya bisa berkomunikasi, Mas Rizky. Saya mau kemanapun langkah saya kan bisa panggil dia sekarang. Nah, kalau masalah ketemu sama jin muslim itu ataupun pendamping saya ini, yaitu Mas Rizky, ya kapanpun saya mau sekarang bisa. Bahkan kalau saya lagi tidur, karena sekarang ini di hari-hari tertentu saya wirid itu kadang-kadang sampai pagi, Mas Rizky, tapi saya tidak merasakan ngantuk. Bahkan dia menemani saya seperti orang berjamaah, Mas Rizky. Ketika saya sholat juga, dia sekarang kadang-kadang menjadi makmum saya, Mas Rizky. Menjadi saya imam, dia makmum, ya gitu. Jadi saya sudah terbiasa itu sekarang, Mas Rizky. Bersinar dalam kegelapan. Sahabat YouTube yang budiman, saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan Lentera Mistis. Dalam tayangan ini, Anda akan disuguhkan dengan tayangan-tayangan menarik dan mistis seperti pengalaman kejadian kisah nyata yang tentunya sudah teruji kebenarannya. Dan kisah-kisah tersebut akan disampaikan secara langsung oleh narasumber terpercaya. Tetapi sebelum sahabat menyaksikan tayangannya, dan agar sahabat selalu dapat mengikuti tayangan ini, mohon sempatkan waktunya untuk berpartisipasi dengan cara like, komen, share, dan subscribe di tayangan Lentera Mistis. Bersinar dalam kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Berjumpa kembali bersama saya, Rizky, di acara kesayangan kita, Lentera Mistis Bersinar dalam Kegelapan. Baik sahabat mistis, kali ini kita kembali sudah kedatangan satu narasumber yang akan menceritakan satu kejadian kisah nyata yang pernah beliau alami. Kabarnya beliau pernah melakukan suatu lelaku ritual jalur putih di suatu tempat. Kita akan tanya langsung kepada beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mas Rizky. Sebelumnya saya dan tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, karena Bapak sudah bersedia untuk datang untuk menjadi narasumber kami. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Mas. Terima kasih juga diundang ke tempat Mas. Baik Bapak, terima kasih banyak. Kami yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Oh ya Bapak, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, agar teman-teman kenal sama Bapak, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Silahkan Pak. Iya, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bapak Ismail dari Bengkulu. Baik Bapak, berdasarkan kabar yang kami terima, Bapak pernah melakukan satu ritual. Apa benar itu Bapak? Dan ritual apa sebenarnya yang Bapak lakukan? Iya benar Mas. Saya melakukan ritual tapi dengan jalur muslim, jalur putih, karena ada kendala di usaha saya dan mungkin itu harus saya lakukan agar usaha saya tetap stabil, Mas Rizky. Oh begitu Bapak, berarti informasi yang kami terima valid ya Bapak. Kalau boleh tahu, itu kejadiannya tahun berapa Bapak? Kejadiannya baru 1 tahun yang lalu, Mas Rizky. 2024 awal lah.
Baik Bapak, kalau begitu untuk mengobati rasa penasaran kami, kita semuanya silakan diceritakan tanpa menambah atau mengurangi kebenarannya. Silakan Bapak diceritakan apa adanya. Baik Mas Rizky, saya akan coba ceritakan awal mula dan kenapa saya sampai melakukan hal tersebut. Saya itu kan pengusaha Mas Rizky, pemborong hasil bumi seperti buah-buahan, padi, sayur-sayuran. Saya juga menyuplai pedagang-pedagang besar yang ada di Jakarta sana. Lokal juga saya suplai. Karena usaha saya juga sudah cukup besar lah. Gitu Mas Rizky. Awalnya ya semua berjalan lancar, normal. Sampai keserang COVID itu pun saya sebenarnya masih normal-normal aja sih Mas Rizky. Maksudnya ya tetap ada penurunan pada saat itu, tetapi masih normal lah kayak gitu, masih tahap normal lah kayak gitu. Sampai di tahun sekitar 2022-2023 penurunan tuh sangat drastis ya, nama usaha Mas Rizky. Persaingan tuh banyak, terkadang banyak yang suka, ada juga yang nggak suka gitu melihat kita maju kan. Ya bukan saya sok ujian atau bagaimana, karena biasanya usaha saya selalu maju, selalu lancar ya gitu. Perlahan dari konsumen saya itu biasanya nggak pernah komplain masalah barang-barang yang saya jual, produk-produk yang saya jual, sayur-sayuran, buah, terus padi apa gitu. Belakangan itu ya saya sering mendapat komplain, bahkan biasanya sayur-sayur itu bisa kalau udah di pak-pak kayak gitu bisa bertahan paling lama itu ya, kalau untuk sayur-sayur yang rawan ya Mas Rizky, bisa 3 hari sampai 1 minggu kayak gitu. Itu kejadiannya nggak wajar. Baru pagi dipak-pakan, biasanya kalau kita taruh di mall, di supermarket kayak gitu, seperti sayur-sayuran gitu Mas Rizky, masa dipak pagi mau diantar malam-malam itu sudah ulatan semua Mas Rizky, sudah keluar ulat. Dan itu bukan cuma 1 kali, tapi berkali-kali. Sebagai orang yang usaha, saya awalnya berpikir positif dulu. Positif saya berpikirnya, nggak ada pikiran seperti apa gitulah. Cuman karena keseringan ya saya curiga juga gitu. Awalnya ya mungkin hal wajar lah kayak gitu, mungkin karena ada bakteri ataupun kuman ataupun apa yang kurang bersih mencucinya, jadi pertumbuhan kuman itu cepat gitu. Cuman saya pikir lagi, ini kan sebelum dikirim sudah kita sterilkan, sudah kita kasih obat biar dia segar kayak gitu, tapi kok cepat sekali. Bahkan kejadian itu berulang mungkin kalau 10 kali lebih Mas Rizky kejadian seperti itu. Masih di rumah saja sudah ada kejadian seperti itu, apalagi sudah sampai di tangan konsumen, sudah sampai di tangan pemborong, sudah sampai di tangan pembeli. Itu lebih, ada yang langsung busuk semua, ada yang ulat-ulatan. Jadi karena sering kejadian seperti itu ya, konsumen-konsumen saya, pemborong-pemborong saya beralih, karena yang berjualan bukan cuma kita aja Mas Rizky, banyak yang berjualan, ratusan bahkan lebih mungkin orang yang
supplier sayur buah kayak gitu kan. Terus beras saya juga biasanya bagus, itu penuh kutu, berkarung-karung, padahal itu beras super yang paling bagus Mas Rizky, itu malah penuh kutu. Karena kejadian keseringan seperti itu, sedangkan kita juga modal juga, namanya orang usaha Mas Rizky, hal biasa, hal lumrah kita memakai pinjaman bank kan. Sedangkan apa, kalau kita pakai pinjaman bank kan itu harus dilunasi, harus dibayar, harus dicicil per bulannya. Bagaimana kita mau mencicil, bayar karyawan, bayar pinjaman bank? Kalau untuk modal saja kita tidak keluar, sedangkan kita harus belanja lagi. Memang tabungan ada, uang cadangan ada, kayak gitu. Cuman kalau keseringan terjadi seperti itu ya lama-lama kita bisa hancur juga Mas Rizky. Awalnya saya menanya dulu ke orang-orang pintar yang dekat-dekat gitu, seperti ke kiai, orang pintar yang ngerti, punya kelebihan khusus gitu Mas Rizky. Saya tanya, kenapa ini? Saya tanya sama kiai. Oh, kata dia, ini ya memang ada problem, emang ada masalah, cuman ya tidak apa-apa, kata dia. Dia mungkin tahu tapi dia tidak mau nunjuk orangnya siapa karena dia takut seujon, itu satu. Ya, cuman dikasih dia syarat aja, ini air begini, ini dikasih dia kayak apa ya, sarana kayak ini yang dibakar, ini yang disiram-siramkan ke tempat usaha kamu, ini yang kamu kalau sholat kamu baca gitu. Ya saya lakukan, alhamdulillah Mas Rizky, semuanya itu ya perubahan itu ada perubahan itu. Maksudnya dari awalnya itu terlalu parah, kita banyak yang busuk, terus konsumen kita pada pergi kayak gitu, datang lagi lah mau kayak gitu. Cuman itu semua bertahan gak lama Mas Rizky, paling bertahan sekitar ya 3 bulan mungkin Mas Rizky, sekitar itulah. Habis itu lebih dahsyat lagi Mas Rizky, saya malah keteteran membayar karyawan saya kan mungkin sekitar 20 orang adalah yang di pengemasan, yang manggul-manggul, yang ngejaga gudang kayak gitu kan. Terus belum lagi bank, itu kan ada beberapa bank. Ya lama kelamaan saya keteteran karena setiap bulannya nombok terus. Nombok itu nggak sedikit Mas Rizky, kadang 200 juta, kadang 300 juta gitu. Awalnya saya santai, sedangkan 3 bulan aja udah jelas tuh 600 jutaan sampai 1 miliar itu nombok Mas Rizky. Karena kan kita mempertahankan nama besar, jangan sampai berhenti kita mensuplai seperti mall, supermarket, pasar-pasar yang besar itu, bos-bos besar. Kita kan mempertahankan nama baik, nama besar kita Mas Rizky. Setelah itu ya saya bosan juga, kenapa ini ada yang gak beres gitu. Bahkan suatu ketika di tempat saya usaha itu, setelah 3 bulan dibantu oleh Pak Kiai, yang orang-orang dekat, orang pintar yang saya tahu di sini, dari balik bangku tempat saya duduk yang ada di toko, yang ada di gudang saya itu, keluar ular hitam Mas Rizky. Padahal
itu tempatnya termasuk steril lah gitu. Dari mana, dari kebun-kebun ataupun tempat-tempat yang banyak rumput-rumputnya juga jauh. Memang sih kalau yang namanya ular ataupun hewan melata kayak gitu kan kita nggak tahu dari mana dia datangnya. Masalahnya Mas Rizky, kejadian itu terulang sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Ya wajar lah saya curiga. Berarti kan ada yang nggak beres kan. Bahkan sudah beberapa kali kami, karyawan saya sendiri, tapi mereka melapor ke saya, melihat pagi hari ketika mau membuka gudang itu kan biasanya juga buka 24 jam Mas Rizky, tetapi sewaktu-waktu kami tutup juga. Di depan itu seperti ada taburan garam, seperti ada tanah, dan ada juga bunga-bunga. Hal-hal ganjil seperti itulah Mas Rizky. Maka dari itu saya semakin aneh. Ada ditunjukin sama teman saya, udah aja kamu coba ke Jawa Tengah. Saya berangkat ke Jawa Tengah, ada dukun di Jawa Tengah, katanya dia itu sakti. Kalau kita itu apa-apa kebaca sama dia, ada yang reseh atau ada yang mengerjakan, ada yang tidak senang sama kita, terbaca sama dia, nggak bisa dibohongin karena dia tuh punya alat bisa ngelihat gitu. Terus biasanya nggak lama itu netral lagi, kita bakalan maju lagi gitu Mas Rizky. Ya saya datangi, saya nyetir sendiri. Saya waktu itu berangkat berempat lah, saya, terus ada karyawan saya 2, sama yang ngasih tahu itu. Berempat kami jalan dari rumah berangkat ke Jawa Tengah. Memang rumah itu ya seperti di tengah hutan gitu. Dia bilang, singkat ceritanya kami berangkat Mas Riki. Setelah sampai, saya ceritakan semua apa yang terjadi, keganjilan itu. Lantas dia nanya kan nama, alamat gitu, usahanya apa gitu. Terus harus bawa tanah kan, ya, saya bawa tanahnya karena sudah dikasih tahu sama teman dia ngasih tahu itu. Lantas dilihat sama dia di dalam kamar pribadinya itu. Benar kata dia, kamu ini bukan satu orang yang tidak suka melihat kamu sukses. Ada beberapa orang, bahkan termasuk orang terdekat kamu sendiri. Ada, termasuk masih kalangan saudara lah gitu, yang tidak suka itu ada juga gitu Mas Rizky. Saya bingung siapa gitu, tapi dia nggak bilang siapanya, dia cuma kasih sebut ciri-cirinya. Saya sebut ciri-ciri itu ya saya paham juga, sepertinya ini, cuman saya kan nggak mau nyebut, nggak mau nuduh, takutnya seujon kan. Kita kan harus hati-hati juga, karena hal seperti ini kan nggak ada bukti. Nah, terus kata dia ini kan karena orang sakti juga, bisa juga dia nyantet, mau ditawar, mau disantet, mau dilewatin apa gimana. Kata saya janganlah, apalagi itu orang-orang dekat saya. Kata saya kayak gitu ya, kalau bisa ini aja, dinetralkan saja Mbah, biar dia itu dibukakan pikirannya, biar dia juga tidak ada niat jahat lagi kalau memang dia mengerjakan, dan dia juga mudah-mudahan lancar rezekinya, jadi tidak ada rasa sirik kayak gitu. Oke, kata dia, baik, kata dia, kalau kayak gitu dikerjakanlah sama dia gitu. Terus saya itu dikasih kris Mas Rizky, ini pegang, ini kemanapun kamu berada, taruh, bawa, kata dia, taruh di toko kamu, kata dia kayak gitu. Karena kerisnya ada 2, kayak sepasang gitu, suami istri Mas Rizky. Satunya saya yang bawa kemana-mana, satunya saya taruh
di gudang saya. Tuh. Singkat cerita, selesailah kami di situ dari Jawa Tengah itu. Selama 3 hari lah mungkin kami melakukan silaturahmi ke Mbah itu. Pulang lagi ke rumah. Sampai di rumah yang dia perintahin, ya saya lakuin, Mas Rizky. Seperti kerisnya ditaruh di toko satu, kemana-mana saya bawa keris itu, karena kerisnya kecil, ya lebih besar dikit dari korek lah, gitu Mas Rizky. Ya aman, memang aman sampai sekitar 4 bulan 5 bulan aman. Tapi Mas Rizky, setelah kejadian itu kok lebih parah. Sampai Mas Rizky, karyawan saya yang menjaga itu, karena setelah kejadian tidak kondusif seperti itu kan, di gudang itu selalu ada yang menunggu gitu kan, takut ada orang yang ngerjain lagi atau gimana. Setelah aman 3 bulan itu ya saya sudah agak bisa bernapas sedikit lah kayak gitu. Tapi walaupun modal yang kita tobokin itu belum juga balik, tapi setidaknya ya hampir bisa napas lah, saya stabil sedikit kayak gitu. Terus karyawan saya itu kan selalu minap di gudang saya itu, Mas Rizky. Dia sering banget ngeliat penampakan, sampai dia ketakutan, nggak ada yang betah ngeliat orang baju hitam, ngeliat penampakan perempuan banyak sekali. Terus kalau tidur itu suka mimpi seperti mau dibunuh, seperti mau dicekek gitu. Itu hal yang biasa. Sampai itu karyawan saya itu mau keluar, nggak sanggup. Jadi dari 20 karyawan itu jadi berkurang, tinggal 8 lagi, Mas Rizky. Saya semakin stres, tapi usaha saya tetap jalan gitu. Sepi sekali usaha saya, hancur lah intinya. Hutang di bank malah karena tabungan semakin menipis, semakin habis kan. Karena saya sekitar ya setahun sampai 2 tahun lah gitu. Dari 2022 sampai 2024. Bayangin aja Mas Rizky, setiap bulan kita nombok 200 juta, 300 juta. Kalau mobil berapa aja, mungkin 1, 2, 3, 4 mobil yang saya jual, Mas Rizky, buat nobokin semuanya. Tanah, beberapa bidang, sawah juga iya gitu. Jual semua, yang penting bisa bertahan dulu. Karena kan orang ya itu, kalau orang usaha tuh kalau lagi dapat rezeki besar, tapi kalau lagi hancur rezeki. Apalagi saya resikonya itu besar, seperti sayur-sayuran tuh bosok apa gitu. Paling yang bertahan lama tuh beras, tapi beras saya juga hancur karena banyak kutunya itu. Nah, karena saya sudah stres, sudah bingung kan, saya cari-cari tahu lah kayak gitu. Karena saya ke Kiai itu bertahan cuma 3 bulan, saya ke Jawa Tengah bertahan 4 bulan sampai 5 bulan, habis itu hancur lagi. Sampai karyawan saya dimimpikan sama jin-jin kiriman itu, mungkin sama banyak penampakan. Lantas juga sempat melihat bola api berterbangan, itu mengerikan, Mas Rizky. Kabar-kabarnya sih yang saya tahu gitu ya, dari yang Jawa Tengah itu dia memakai dukun dari seberang juga ya gitu. Dukun dari, ya saya nggak enak menyebutin nama daerahnya lah, tapi terkenal kalau daerah sana memang santet ataupun
apa ya, teluhnya mematikan, menghancurkan kayak gitu. Karena sampai istri saya juga sakit-sakitan, karyawan saya juga dari 20 lebih jadi tinggal 8, nggak ada yang sanggup kayak gitu. Tapi saya nggak mau sebutkan nama daerahnya, takut menjadi konflik gitu Mas Rizky. Kita patutlah menjaga itu semua, karena jangan sampai ini semua kan jadi nggak enak juga sama Mas Rizky kan, nanti kalau banyak yang protes gitu kan ya. Jadi cukup kita aja yang tahu lah kalau masalah daerah mananya ya gitu, karena tidak semua orangnya sih jahat, tapi kebanyakan itu daerah memang daerah santet gitu terkenalnya gitu Mas Rizky. Singkat cerita, karena saya sudah tidak tahan, saya cari-cari lagi lah kayak gitu informasi kayak gitu. Saya datengin teman saya yang saya tahu memang suka mencari-cari hal seperti itu kayak gitu. Saya datengin, yang saya ceritakan sama Mas Rizky tadi, paham ya Mas Rizky ya gitu. Nah dia bilang kayak gini, wah kalau seperti ini saya kan silaturahmi gitu dia. Saya cerita udah lama nggak ketemu ya, saya ini kata saya hancur, saya udah kemana-mana, udah nanya ke kiai, udah nanya ke orang pintar, tapi belum juga bertahan paling 3-5 bulan, setelah itu ya hancur lagi kata saya. Pas dia bilang lantas, dia kan cukup ngerti juga Mas Rizky. Wah kalau seperti itu katanya kelasnya udah tinggi. Iya kata saya, karena saya juga dikasih tahu dia juga carinya di seberang sana, memang terkenal kata saya jitu kalau masalah teluh, kalau masalah santet ngancurin usaha memang jitu, susah kita menemukan obatnya kata saya. Ada kata dia, kalau kamu mau kata dia, cuman ya semua dibutuhkan ketekunan kata dia kayak gitu. Apa itu? Kamu juga harus punya pendamping kata dia. Kalau api ya dilawan air kata dia kayak gitu. Nah kita carikan pelawarnya. Apa kalau udah sakti seperti itu kata saya, sudah berat lawan kita ini. Padahal saya ini nggak pernah ngerjakan orang kata saya. Tenang aja lah nanti kita coba kata saya. Itu apa kata saya. Ya dia itu katanya kiai kata dia, masih kiai juga, tapi dia itu pawang dari jin muslim kata dia. Nah pawang dari jin muslim gimana? Iya dia itu pawang dari jin muslim karena dia itu bisa manggil jin dari segala penjuru, dari Baghdad, dari dari Indonesia ini sendiri, dari Arab, dari mana-mana tuh dia bisa panggil gitu. Udah terbukti ya. Udah saya udah beberapa kali nganterin orang, tapi ingat nggak mudah ya. Kamu harus merapalkan wiritan-wiritan. Jadi nggak instan kamu datang ke sana langsung tuh nggak. Kamu datang tuh nanti kamu dibersihkan dulu badannya, dinikahkan dulu, terus nanti kamu baru ada wiritan-wiritan sampai di rumah kamu kata dia. Tapi itu sukses orang yang pernah kamu antar. Udah sukses semua, ada tidak semua kata dia, ada beberapa orang kata dia. Saya antar itu mungkin sekitar ada mungkin 5 orang, 1 orang gagal karena dia itu nggak kuat ngewirit gitu ya. Jadi kita harus ngewirit gitu. Iya karena kita ngasih makan istri gaib jin muslim itu ya dengan cara wirit kata dia. Dikirim Al-Fatihah dan ada wiritan-wiritan khususnya. Ya sanggup saya kalau kayak gitu, itu yang saya mau kata saya. Bahkan kata dia pengusaha sawit, pengusaha apa dari dia sebut dari daerah Kalimantan, dari Riau kayak gitu, sawit, usaha, termasuk pengusaha besar lah itu. Maka itu kata dia kayak gitu. Ya udah saya juga mau seperti mereka atau saya kayak gitu kan Mas Rizky. Terus kata saya berapa lama ya nggak bisa diprediksi, kamu harus tekun kata dia. Terus diceritakan lagi sama dia, emang lokasinya di mana kata saya. Itu di Jawa Barat kata dia. Banyak sih sudah berseliweran di YouTube
tapi orang-orang itu tidak tahu titik lokasinya di mana, kata dia. Itu siapa nama ustadznya? Nama ustadznya Ustadz Yusuf Kabir, kata dia. Banyak yang nyamar-nyamar jadi Ustadz Yusuf Kabir di sana, tapi yang asli itu satu, kata dia. Oh, Ustadz Yusuf Kabir. Saya juga pernah dengar, kata saya nonton juga di YouTube. Cuman ya saya nggak tahu, kata saya, karena lokasinya nggak tertera. Saya tahu, kata dia, tempat yang aslinya di Gunung Salak, kata dia, kayak gitu. Itu masuk daerah mana? Bogor, apa? Sukabumi, kata saya. Itu masuknya, kata dia, di daerah Sukabumi, kata dia. Oh. Singkat cerita, setelah saya ngobrol bla bla bla, Mas Rizky, saya setuju. Kapan kira-kira kita bisa berangkat? Nanti saya telepon dulu, kata dia. Karena itu pasien dia banyak sekali, takutnya kita ke sana itu dia tidak ada. Nah, takutnya juga, kata dia kayak gitu, karena dia sering diajak orang ke sana ke sini. Ya, dia tidak ada di rumah dan pasien dia banyak gitu. Jadi takut kita ngantri terlalu lama gitu. Ya udah, gimana, atur jadwalnya aja, mumpung saya masih ada sangu persiapan, kita lanjut aja ke sana, kata saya. Telepon kan sama dia, karena dia memang kenal, udah berapa kali ngantar orang ke sana sama teman saya ini. Singkat cerita, sudah ditentukan waktunya, hari-harinya, berangkatlah kami menuju Jawa Barat. Saya bertiga, saya, teman saya ini, saya bawa satu karyawan dekat saya, tangan kanan saya gitu, Mas Rizky, Pak Laksana. Singkat cerita, perjalanan itu beberapa jam, sehari semalam. Ketemulah sama Ustadz Yusuf Kabir ini, masih muda orangnya, Mas Rizky, memang di perkampungan. Terus ditanya sama dia, kamu memang udah nekat, berani, ini nggak mudah, ini kamu saya dampingkan, kata saya. Kalau memang nanti kamu sudah waktunya, dia akan menampakkan diri, kata dia. Tapi semua butuh kesabaran, jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kata dia, ya tetap dia kita undang, kata dia. Kamu tetap nanti berbicara secara langsung, kita pakai media, kata dia. Iya Pak Kiai, kata saya. Ini kiainya ternyata ya kisaran masih 40 tahun. Saya kira kiainya itu udah 60 apa 80 tahun gitu. Masih muda, masih ganteng, Mas Rizky. Ngomongnya juga tegas, dijelaskan detail. Kamu datang ke sini, ya saya cuma kasih pendamping. Ibaratnya biar kamu pendekatan sama dia, biar dia mau mendampingi kamu. Setelah itu ya kamu nego sendiri nanti sama dia, apa kemauan kamu, katanya kayak gitu. Iya Pak Kiai, kata saya. Kamu nanti di rumah juga banyak kerapalan-rapalan yang harus kamu kerjakan. Sholat juga harus teratur, hidup kalau belum benar dibenarin, ibadah dibagusin, sholawat diseringin. Dia nggak senang, katanya, kalau kita belum baik, kalau belum bagus gitu. Terus saya tanya, itu bisa kita lihat langsung atau gimana? Kalau pada saat kamu melakukan ritual, kamu hanya bisa berkomunikasi dengan media, kata dia. Nanti akan dibantu dengan media yang saya siapkan, kata dia. Tetapi nanti setelah sampai di rumah, kamu ada wiridan untuk manggil dia, kata dia. Kamu ada wiridan, ada beberapa hal yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu siapkan. Sholat nggak boleh telat, bukan nggak boleh telat, sholat nggak boleh tinggal gitu. Ya walaupun tinggal di kodro ataupun diperbaikilah, telat-telat sedikit nggak apa-apa ya gitu, Mas Rizky. Tapi jangan terlalu keseringan juga. Nah terus gimana Pak Kiai, kata saya kayak gitu. Kira-kira saya ini bisa terbantu? Insya Allah saya bantu juga, kata dia. Terus saya ini punya hutang begini-begini, kata saya. Nanti kita coba bekukan, kita coba tutup, kata dia. Ada fotonya,
Ada data-datanya, tempat banknya ada. Benar Mas Rizky, itu orang-orang yang awalnya saya pinjami uang buat nalang-nalangin modal, itu tenang, dingin, beku. Jadi tidak ada pikiran dia untuk menagih dulu. Jadi kita jelaskan itu, mereka bisa terima Mas Rizky. Bank pun sampai berapa bulan saya nggak bayar itu nggak nagih. Biasanya saya telat 3 hari kalau sudah jatuh tempo, karena saya kan nggak pernah telat Mas Rizky, itu sudah nagih. Tapi ini alhamdulillah bagus kalau masalah nutupnya. Nah setelah itu dijelaskan semua sama dia, menjalankanlah kami ritual. Singkat ceritanya ya Mas Rizky, malam itu setelah sholat isya melakukan pernikahan secara gaib, ataupun dikasih pendamping lah saya yang bisa mendampingi saya ya gitu. Lama prosesnya, sekitar 2 jam Mas Rizky, wiritan, manggil, kirim Al-Fatihah ke jin Baghdad, ke jin muslim dari Arab, dari mana-mana, dari Cirebon, dari Banten, seluruh leluhur-leluhurnya disebut semua Mas Rizky. Nah setelah itu kan disiapkan lagi itu seperti mediator itu Mas Rizky, kami lagi fokus-fokusnya, kan tidak ada yang bicara sedikit pun, yang boleh menyaksikan juga hanya orang-orang tertentu juga. Tiba-tiba itu mediator tuh langsung kayak orang kesurupan gitu Mas Rizky, ditanya. Nah kata Pak Kiai, karena Pak Kiai juga ada cerita, nanti kamu bukan asal tunjuk, saya carikan dulu yang mau sama kamu, kata dia. Makanya kita sebelum mulai itu ditanya dulu nama kita siapa, usia kita berapa, kita berasal dari mana, karena kita tuh mau dicarikan jodoh sama Pak Ustadz Yusuf Kabir tuh. Setelah itu barulah ngobrol sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata saya. Terus Pak Kiai ini ngomong, ini dari mana, kata dia. Dia bilang, saya dari Masjid Agung Cirebon, kata dia, dari Cirebon. Terus nama kamu siapa, kata dia, kata Pak Kiai ini. Dia bilang, karena saya tahu itu, saya rapalkan sendiri, yang punya saya pribadi ya, yang sudah jadi milik saya ya Mas Rizky, yang saya bantu saya selama ini. Dia bilang, Galia Hanung binti Sihabuddin Albab dari Masjid Agung Cirebon, gitu dia bilang. Oh ya, jadi dia tuh yang menguasai Masjid Agung Cirebon, Mas Rizky. Nah, terus apa kamu mau mendampingi? Dia sebut nama saya kan. Nah, dia, tapi ada perjanjian, kata dia. Dia harus menaati perintah-perintah Allah. Dia harus membaca ayat-ayat yang tidak bisa saya sebutkan di sini Mas Rizky, karena itu setiap jin itu berarti dia itu mengisi setiap ayat-ayat Al-Quran itu, Mas Rizky, ibaratnya mereka bersarang di situ. Nah itu karena mereka makanya dari situ, makanya dari ayat-ayat tersebut. Ini ayatnya ini, kata beliau. Iya. Terus apa kamu siap bersedia membantu dia? Lantas ada perjanjian kami kan, gitu. Yang tidak bisa juga saya sebutkan di sini perjanjiannya Mas Rizky, karena itu sensitif sifatnya kayak gitu. Lantas kamu apa sanggup nanti membantu kebutuhan dia semuanya? Sanggup, kata dia, asalkan semua keinginan saya dipenuhi. Ya kayak gitu. Terus saya tanya, ya udah kamu ngobrol, kata Pak Kiai itu. Saya kan dengan polosnya nanya, kamu bisa nampakin diri nggak, kata dia. Dia nggak jawab Mas Rizky, kalau nggak ibaratnya kalau kita sembarangan itu, dia diam aja.
Terus saya bilang lagi, saya mau kamu dampingi, kata saya. Saya bilang lagi, saya mau kamu dampingi, usaha saya sedang hancur, kata saya. Dia seperti manusia biasa, manusia yang taat sama Allah. Insya Allah, dia bilang kayak gitu. Dan singkat ceritanya, ritual itu selesai lah Mas Rizky, sekitar 2 jaman. Dan dia juga sudah kembali lagi ke asalnya. Nah, setelah itu kami ngobrol-ngobrol sama Pak Kiai. Gimana bagusnya Pak Kiai kami ini? Apakah kami nginep dulu di sini? Apa kami langsung pulang atau bagaimana gitu? Kata Pak Kiai, kalian terlalu capek. Kata dia, minum aja. Kebetulan di situ juga masih ada orang dari Kalimantan. Rame, bukan hanya kami, Mas Rizky. Rame. Mungkin pada saat itu mungkin ada sekitar 7-8 orang lah, kayak gitu, dari daerah yang berbeda yang sedang melakukan ritual itu, kayak gitu. Tapi karena dia kenal sama teman saya yang ngantar ini, ya kami didulukan karena sebelumnya sudah mengatur waktu, sudah mengatur jadwal, sudah ngobrol lewat telepon kan Mas Rizky. Singkat ceritanya, pagi setelah kami ngobrol-ngobrol, kami pulang kayak gitu. Mobil kami itu berat Mas Rizky, kan kami bawa mobil sendiri, mobil Innova Zenith itu kan tenaganya lumayan kuat mobil itu ya, bagus lah, udah termasuk premium kayak gitu. Tapi ngeden Mas Rizky, ngeden. Kami telepon lagi lah Pak Kiai, itu nggak apa-apa, itu mau ikut ke rumahmu, ya udah nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu ya Pak Kiai. Nggak, kata dia. Tapi ada juga yang lancar aja perjalanannya, ada banyak yang kejadian-kejadian seperti saya alami, banyak juga kayak gitu. Bahkan yang lebih parah juga, sampai mobilnya sampai berhenti gak bisa jalan juga ada juga kayak gitu. Namanya kita bawa perewangan gitu kan ya, jin muslim. Terus Pak Kiai itu bilang, di rumah, kata dia, kamu harus rajin sholat, harus melakukan apa yang diperintahkan sama pendamping kamu, katanya, karena kamu didampingkan gitu sama beliau gitu. Ya, singkat cerita sampailah di rumah. Setiap apa yang dia sampaikan itu, Pak Kiai sampaikan itu, saya lakukan saja dengan sepenuh hati, ya dengan keikhlasan, karena kita harus dengan keikhlasan. Semakin kita ikhlas, semakin cepat itu prosesnya Mas Rizky. Tapi semakin kita rasa kurusuk, nggak kesabaran, itu malah lama, kata Pak Kiai itu. Jadi ya itulah, kata dia, sambil berjalan, yang penting usaha kamu lancar aja dulu. Kamu nggak usah berhayal mau langsung ketemu ngomong, itu enggak. Yang penting dia mengawasi kamu dan dia ada di samping kamu, kata dia. Oh iya Pak Kiai. Ya saya teleponan terus, 1 hari 2 hari nggak ada kejadian apa-apa Mas Rizky. Tibalah sekitar mungkin 15 hari, usaha saya udah mulai lumayan stabil Mas Rizky, karena saya merapalkan itu amalan-amalan itu, merapalkan amalan kayak gitu Mas Rizky. Saya tunggu lagi sampai 1 bulan, kok enggak juga muncul kayak gitu. Tapi memang usaha saya sudah mulai bangkit, sudah mulai maju, stabil lah kayak gitu. Jadi maksudnya gini Mas Rizky, saya dari awalnya susah membayar cicilan tuh ya sudah mulai lancar lagi kayak gitu. Karyawan saya sisa 8 ya sudah bisa jadi 12, 15 kayak gitu kan. Yang awalnya peminat dari supplier saya yang menampung jualan saya ibaratnya kan kayak gitu, sudah menjauh ya dekat lagi. Kalau saya ngomong tuh intinya dipercaya sama orang Mas Rizky, dan dilalahnya ada orang yang percaya juga, dia punya uang yang tidak dipakai gitu, masih nganggur, dia percayakan buat saya pakai dulu, saya putarkan dulu. Alhamdulillah uang itu jalan Mas Rizky. Maksudnya yang awalnya kan busuk-busuk dan barang menumpuk sampai hancur kayak gitu kan, ini enggak, alhamdulillah sampai jalan gitu Mas Rizky. Saya tunggu sampai sebulan kok nggak ada tanda-tanda, kata saya. Tapi saya cukup bersyukur, saya semangatnya karena usaha saya sudah lancar lagi Mas Rizky. Sampai
hari, hari ke-45 saya ingat, 45 apa 46 apa 47 gitu, pokoknya 40 lebih lah gitu Mas Rizky. Saya mimpi di dalam tidur saya ditemui sama perempuan berjilbab warna hitam Mas Rizky, cantik sekali Mas Rizky. Dia bertanya, kamu gimana usahanya, apa sudah maju? Tapi seperti kita biasa aja Mas Rizky, maksudnya enggak kayak jin, enggak, karena itu cantik banget, cantik sekali Mas Rizky, karena itu cantik sekali. Dia tanya kayak ke saya, gimana usaha kamu sudah maju? Alhamdulillah sudah maju, kata saya. Ya teruskan, katanya kayak gitu, teruskan yang kamu kerjakan itu, berbuat baik teruskan. Seperti saya kan memang semenjak dari situ juga Jumat Berkah itu ya, bukannya saya ria apa gimana ya Mas Rizky, itu saya selalu lakukan. Kalau ada orang yang membutuhkan, fakir-fakir ibaratnya, ya saya selalu, walaupun sedikit ya alhamdulillah tidak telat Mas Rizky. Nah dari situ kan, lanjutkan apa yang kamu lakukan itu sudah baik, kata dia. Ya hari 46 apa 47 itu Mas Rizky. Setelah itu ya nggak ada lagi kejadian-kejadian Mas Rizky, nggak ada kejadian-kejadian apa-apa, nggak ada gitu. Sampai pada saat itu mungkin 2,5 bulan atau bagaimana ya, mungkin sekitar 70 hari lah dari saya melakukan itu. Usaha saya sudah tambah maju lagi Mas Rizky. Belum juga ada penampakan. Jadi kalau jin muslim kata mereka bisa ditidurin apa bla bla, itu nggak saya alami, belum untuk awalnya ya Mas Rizky kayak gitu. Tapi tidak semuanya saya akan terbuka di sinilah kayak gitu. Intinya saya bercerita yang penting-pentingnya saja kayak gitu. Dan di hari ke-70 itu, ketika saya sedang wirid jam 12 malam, ada yang ngetok pintu Mas Rizky. Sedangkan saya itu tahu kalau jam-jam segitu istri saya sudah tidur, dan saya juga kamar tempat saya melakukan wirid itu, jadi saya seperti ada musola Mas Rizky di belakang rumah saya. Jadi kalau kita mau wirid itu harus keluar rumah dulu, melewati halaman, terus baru masuk ke tempat saya ritual itu gitu, biar lebih nyaman aja Mas Rizky. Jadi beda dari rumah saya, itu saya khususkan memang kayak gitu, karena saya memang sudah berniat kalau memang saya usahanya maju lagi ya saya akan memperbaiki ibadah saya. Makanya saya sampai bangun musola, tapi musolanya tertutup khusus untuk pribadi kayak gitu. Ada kamarnya, ada kamar mandinya di situ kayak gitu, untuk pribadi memang Mas Rizky. Nah ada yang ngetok pintu saya kan sedang wiritan. Setelah nggak berhenti dia ngetok pintu itu mungkin sekitar 15 menit, tapi halus ngetoknya gitu. Mungkin setiap 1 menit dia ngetok tok gitu, tapi nggak bersuara. Saya biarkan saja dulu ya gitu. Maksud saya kalau dia mau masuk lah kayak gitu, karena saya lagi mengerjakan seperti ini kan pas takutnya godaan gitu. Setelah saya selesai wiridan gitu Mas Rizky, hitungannya sudah cukup semua, saya buka pintunya, itu nggak ada orang Mas Rizky, sunyi, sepi, gelap, nggak ada orang gitu. Ya udah saya lanjutkan lagi gitu. Nah kadang saya kan tidur di situ di kamar pribadi yang ada di musola itu, kadang saya tidur di rumah kan. Di hari-hari tertentu saya tidur di situ. Itu tempatnya kan harus selalu wangi, kita harus membakar buhur setiap kita melakukan wiridan, setiap kita bersolawat, berwirid di situ kan Mas Rizky. Nah di hari mungkin pada saat itu ke 80 ke 90 lah ya Mas Rizky kayak gitu, ke 80 hampir 90 lah ke hari itu. Ada bayangan Mas Rizky, bayangan kayak seperti yang ada di mimpi saya, wanita jelas wanita berkerudung warna hitam. Jelas dia dari samping saya kan menunduk kalau wiridan tuh ya.
Mas Rizky. Dia berjalan dari samping saya sampai kaget, tapi saya tidak ngomong. Dia jalan dari samping saya pelan-pelan, tapi pasti dia jalan sampai menembus ke tembok, Mas Rizky. Wanginya luar biasa, Mas Rizky. Wangi sekali, seperti wangi apa ya, buhur gaharu, seperti itulah Mas Rizky. Wangi, jadi satu ruangan tuh wangi semua. Tapi dia tidak menatap saya, dia membelakangi saya dari samping. Jelas kakinya kelihatan, bajunya kelihatan, pakai baju apa ya, kayak baju gamis warna hitam kayak gitu, kayak pakaian orang India begitu, Mas Rizky. Wangi sekali, warna hitam, banyak apa ya, kayak mutiara-mutiaranya gitu di dalam kerudungnya, di dalam bajunya itu banyak seperti mutiara-mutiara, berlian-berliannya gitu. Pokoknya hitam, tapi dia berkilauan lah, yaitu wangi sekali. Nah, dia jalan, di hati saya sudah senang. Wah, nampak nih istri saya, Galia Hanum binti Sihabuddin Albak dari Masjid Agung Cirebon. Tapi dia nggak ngomong. Di hari ke-80 menjelang 90 itu, dia menembus ke tembok. Nah, dari semenjak itu usaha saya, udah kembali seperti semula lagi, Mas Rizky. Sudah kembali seperti semula, bahkan hampir lebih lah kayak gitu. Tabungan saya juga sudah mulai banyak, sudah mulai stabil lah kayak gitu ya, Mas Rizky. Sudah mulai stabil lah kayak gitu. Nah, setelah itu lanjut saya semakin semangat berwirid. Jadi memang benar kata Pak Kiainya, jangan diharap-harap, semakin kamu ikhlas semakin cepat kayak gitu. Kamu harus yakin, kamu harus percaya apa yang kamu wiridkan itu, apa yang kamu baca itu semuanya ada berkahnya. Itu iya Pak Kiai, karena dari wiridan itu, dari saya bisa melihat bayangan, saya bisa bermimpi, saya bisa melihat secara langsung dia menembus tembok, jalan membelakangi saya kayak gitu, Mas Rizky. Walaupun posisinya remang-remang, agak gelap-gelap kayak gitu, dan wanginya luar biasa. Hutang-hutang yang awalnya ditutup itu pun sudah saya cicil, bahkan sudah lunas sekarang. Saya bersyukur, Mas Rizky. Nah, mungkin pada saat itu saya sudah tidak berpikir lagi, maksudnya yang penting saya menjalankan wiridannya, saya melakukan apa yang saya ingin, apa yang diperintahkan kayak gitu, Mas Rizky. Saya sudah tidak berpikir untuk harus bertemu, harus berbicara, karena tujuan saya kan yang penting usaha saya maju gitu, Mas Rizky. Apa yang saya inginkan saya sudah tercapai gitu. Tapi tetap saya melakukan wirid, sholat, tidak pernah tinggal, bahkan saya semakin bersemangat karena saya sudah tidak pikir-pikir lagi, yang penting saya ikhlas melakukan semua yang diperintahkan kayak gitu. Tepat sepertinya jalan sekitar 4 bulannya, Mas Rizky. Di situ dia 4 bulan apa 5 bulan itu, di situ dia benar-benar menampakkan, Mas Rizky, menampakkan wajahnya. Dia bicara seperti ini ketika saya sedang berwirid, ini sudah saatnya kamu bertemu dan bisa melihat saya. Antara kamu dan saya sudah menyatu. Ternyata, Mas Rizky, selama kita berwiridan itu kita membersihkan diri saya, karena dia tidak mau menemui orang yang masih kotor badannya. Haram dia, tidak mau, tantangan sekali. Kalau menemui orang yang badannya masih kotor tuh nggak bisa, nggak mau dia. Jadi kita memang benar-benar harus ikhlas, harus tulus, harus benar-benar baik kayak gitu. Badan kita memang sudah benar-benar bersih ya. Saya tidak memuji badan saya bersih ya, Tuhan yang tahu ya, Mas Rizky kayak gitu. Aku saya terlalu jumawa kayak gitu ya. Cuma dia yang bilang seperti itu, badan kamu sudah bersih kayak gitu, kamu sekarang sudah ikhlas, makanya saya mau menemui kamu. Saya pantang menemui orang yang berasa busuk, intinya seperti itu, yang tidak sabaran, yang tidak ikhlas kayak gitu, pantang. Itulah bedanya jin muslim sama jin kafir, Mas Rizky. Kalau jin kafir segitu kita kawin langsung kita dapat uang, 1 kardus, 2 kardus, 1 karung, 1 kamar ya gitu, 1 peti ya gitu. Bisa langsung kita tidurin, bisa langsung kita intinya bisa kita langsung nikmati semuanya, mulai dari kekayaannya hingga jinnya kayak gitu, Mas Rizky. Maaf ini saya ngomong kayak gitu.
Tapi kalau jin muslim enggak, semua butuh proses, tapi pelan tapi pasti Mas Rizky. Pak Kiai juga bilang pelan tapi pasti, walaupun kamu pelan tapi tidak mudah dijatuhkan orang kalau kamu sudah melakukan itu semua, kata dia. Nah, di jalan waktu itu ya saya mulai ketemu, bahkan sampai sekarang saya bisa berkomunikasi Mas Rizky, apa keperluan saya. Bahkan saya ini sekarang saya rasa ini Mas Rizky seperti mau jadi orang pintar. Jadi kalau apa tuh feeling saya kuat begini karena dibantu juga sama dia. Ini orangnya begini, jadi kalau ketemu sama orang yang baik dia bilang baik, ini ketemu sama orang yang tidak baik jadi tidak baik. Kalau kita mau investasi ke sini dia bilang ini bagus, oh ini kurang bagus. Jadi kita tuh selalu didampingi sama dia, dikasih tahu sebelum terjadi. Gitu Mas Rizky. Kita nggak bisa dibohong-bohongi lagi. Gitu. Kalau kamu saya mau kemanapun langkah saya kan bisa panggil dia sekarang. Padahal awalnya memang saya pengen ketemu, tapi setelah berjalan usaha sudah maju, saya sudah tidak ingin lagi. Yang penting saya udah maju usahanya, udah walaupun nggak ketemu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi di 5 bulan 6 bulan itu ternyata saya ditemui benar karena ikhlas itu. Dan sampai sekarang bisa komunikasi sama saya Mas Rizky. Apa kemauan saya dibimbing sama dia. Dia tidak pernah memberi uang secara langsung, enggak. Bohong kalau orang bilang. Kalau yang saya alami ya Mas Rizky, kalau dibilang ini dapat uang secara cash, enggak, tetap kita harus kerja. Tapi apa kerja kita mudah, kita dipercaya orang gitu, iya Mas Rizky. Gitu, usaha kita maju, iya, ya itu. Nah, sampai sekarang saya ini seperti ada, karena pernah ada juga saudara itu sakit perut nggak sembuh-sembuh. Terus saya tanya sama dia kenapa dia ini, katanya ada kesalahan begini-begini, kata dia. Ya udah, kamu ambil air putih. Jadi saya bacakan saja Al-Fatihah 3 kali Mas Rizky. Tapi yang kerja istri saya, pendamping saya, maksud saya pendamping saya ini, kata saya, yang kerja saya suruh minum, dan mereka kan tidak bisa melihat, hanya saya, istri saya pun, anak saya pun tidak bisa melihat, yang bisa cuma saya, mata batin saya yang terbuka karena wiridan itu. Sembuh Mas Rizky. Jadi dari itu juga banyak orang yang minta nyari saya, mau minta berobat apa gitu. Cuman saya juga kadang-kadang nolak, ya gitu, takut nggak enak gitu, karena saya nggak mau juga dipanggil orang pintar kayak gitu. Tapi kalau memang benar-benar membutuhkan saja, ya baru saya bantu Mas Rizky kayak gitu. Nah kalau masalah ketemu sama jin muslim itu ataupun pendamping saya ini, yaitu Mas Rizky, ya kapanpun saya mau sekarang bisa. Bahkan kalau saya lagi tidur, karena sekarang ini di hari-hari tertentu saya wirid itu kadang-kadang sampai pagi Mas Rizky, tapi saya tidak merasakan ngantuk. Bahkan dia menemani saya seperti orang berjamaah Mas Rizky. Ketika saya sholat juga, dia sekarang kadang-kadang menjadi makmum saya Mas Rizky. Menjadi saya imam, dia makmum, ya gitu. Jadi saya sudah terbiasa itu sekarang Mas Rizky. Ya saya bersyukur berkat bantuan teman saya, ya ada juga lah bantuan dari Mas Rizky kayak gitu. Bantu saya biar bisa jadi seperti ini kayak gitu ya. Terima kasih Mas Rizky. Ya intinya Mas Rizky tahu sebenarnya, cuman kan yang nonton YouTube ini biar jelas juga kayak gitu. Intinya ya sekarang udah maju lagi, saya mobil saya yang terjual sudah terbeli lagi, tanah-tanah juga sudah kembali lagi, mudah saya sekarang langkah apapun sekarang bukan saya nyombong, jadi rezeki jadi duit kayak gitu. Alhamdulillah Mas Rizky kayak gitu, karena seperti yang Pak Kiai bilang, kalau kita sudah sempurna mengerjakannya, bukan kita yang cari duit, tapi duit yang cari kita gitu Mas Rizky. Jadi itulah cerita saya Mas Rizky dengan istri gaib, maksudnya saya pendamping gaib saya itu kayak gitu Mas Rizky, dari jin muslim. Janganlah teman-teman itu kalau masih ada jalan putih, nggak usah lah jalur-jalur yang mengerikan, yang haram.
yang tidak dibaikkan sama yang tidak disahkan oleh agama kayak gitu. Apalagi yang sampai memakan tumbal itu jangan kayak gitu. Karena apa, kita ini kan cuman singgah aja di dunia ini, cuman sebentar aja. Ntar juga kita bakalan dipanggil yang kuasa kayak gitu, semuanya kita tinggalkan kayak gitu. Dan ini pendamping saya juga tidak juga menuntut saya ini itu, nggak pernah kayak gitu. Tapi ada hal-hal yang memang tidak saya ceritakan, yang kami ya intinya kayak gitu Mas Rizky. Ya udahlah, itu aja Mas Rizky. Intinya sekarang saya udah alhamdulillah udah cukup lagi, semua yang hilang sudah kembali lagi, usaha yang mandek macet sekarang sudah baik lagi, sudah lancar lebih dari semula, bahkan lebih besar. Saya bersyukur Mas Rizky, bahkan diberi kelebihan oleh Allah, ya bisa juga sedikit-sedikit ngelihat sebelum orang bicara tuh kita udah tahu gitu Mas Rizky, bantu-bantu orang lah sedikit-sedikit aja gitu Mas Rizky. Itu Mas Rizky udah. Alhamdulillah banget ya Pak ya. Berarti banyak banget hikmahnya menikah dengan jin muslim. Alhamdulillah, saya juga ikut senang. Alhamdulillah Bapak. Iya, alhamdulillah aja, luar biasa memang Mas Rizky. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak juga buat Mas Rizky, berkat bantuan Mas Rizky juga sama teman saya itu juga. Ternyata teman saya ini dekat sama Mas Rizky gitu. Terima kasih Mas Rizky. Sama-sama Bapak. Kalau saya kayaknya nggak pernah bantu Bapak deh. Justru saya terima kasih kepada Bapak. Sampai sekarang masih melakukan kan ya Pak ya? Iya, sampai sekarang Mas Rizky masih ya sampai sekarang, karena saya tidak ada niatan untuk meninggalkan sedikit pun, karena kami sholat bareng berjamaah sama pendamping saya ini kayak gitu. Alhamdulillah dia juga tidak pernah menuntut ini itu yang seperti saya sampaikan tadi Mas Rizky gitu. Oh begitu Bapak. Maaf kalau boleh tahu, istri Bapak tahu tidak kalau Bapak melakukan ini semua? Tahu Mas Rizky, istri saya tahu. Dari pertama kali saya mau berangkat ke tempat Pak Kiai itu saya sudah cerita, saya sudah jelaskan, istri saya setuju istri saya Mas Rizky kayak gitu. Bahkan istri saya sebenarnya pengen sekali bertemu tapi nggak bisa, karena dia nggak bisa sembarangan kayak gitu Mas Rizky. Mau bertemu sama ini pendamping saya ini nggak bisa, dia nggak bisa ngeliat, nggak bisa apa. Jangan dia yang tidak membaca wiridnya, saya yang baca wiridnya sampai berbulan-bulan, sampai hampir setengah tahunan ya baru bisa ya itu Mas Rizky. Jadi tidak instan itu, karena kita sendiri yang mengerjakan wiridan itu harus tekun, nggak boleh malas-malasan gitu. Istri saya tahu, dari awal saya sudah cerita Mas Rizky kepada istri saya kalau saya ingin melakukan ini untuk kebaikan, agar anak-anak bisa senang, agar usaha bisa maju lagi. Yang penting saya tidak keluar dari ajaran Islam, itu aja Mas Rizky. Oh begitu Bapak. Baiklah kalau begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapaknya karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya. Semoga Bapak sehat selalu, dan mohon dong Pak kasih pesan dan kesan kepada penonton kita semuanya biar kenal gitu Pak. Sama-sama Mas Rizky. Kalau masalah pesan-pesan, ya saya juga tidak mengajak teman-teman untuk melakukan ini semuanya. Semua punya pilihan masing-masing, semua punya pandangan masing-masing. Tapi ya itu semua kembali kepada teman-teman semuanya kayak gitu. Hal seperti itu tidak mudah teman-teman, tidak mudah membalikkan telapak tangan. Beda sama kita menikah dengan jin kafir seperti siluman ular, siluman jin setan seperti itu, beda yaitu. Karena ini memang benar-benar kita mengabdi berpasrah kepada Allah, meminta hamba Allah yang tergolong muslim untuk bantu kita gitu teman-teman semuanya. Jadi ya kalau mau melakukan itu, kalau kesabaran kita masih tipis, ya janganlah coba-coba, karena kita itu butuh kesabaran yang tebal, dan juga pelan-pelan. Ini pelan-pelan tapi pasti. Tapi hikmah yang kita dapatkan bukan hanya saja masalah materi, tapi badan kita nanti kalau teman-teman sudah melakukan. Tapi saya tidak mengajak ya teman-teman
bakal tahu sendiri nanti seperti kita jadi orang pintar gitu, karena semua apa-apa kita itu nggak bakalan salah langkah lagi karena didampingi, dibimbing sama pendamping kita ini gitu. Oh iya teman-teman. Bapak, minta dukungan dong ke teman-teman semuanya agar subscribe ke channel Lentera Mistis. Nah iya teman-teman, jangan lupa dukung channelnya Mas Rizky ini biar maju, karena ini cerita nyata. Saya juga tidak mau sembarangan cerita sebenarnya kalau nggak sama Mas Rizky. Terima kasih Bapak. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. share. Ya, jangan lupa like, comment, share, subscribe ya teman-teman di channel Lentera Mistis. ya teman-teman. Nah, udah itu aja Mas Rizky, saya sudah sampaikan semuanya. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak juga Mas Rizky. Tak apa, saya juga ikhlas bercerita sama Mas Rizky, ini orang baik. Bapak juga orang yang sangat baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rizky. Dan buat teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Lentera Mistis Bersinar dalam kegelapan.